Nah, daerah khusus dan daerah intensif itu kriterianya adalah PGP bisa dijalankan DASUS atau intensif ketika pertama adalah jaringannya kurang memadai atau letak geografisnya tidak dimungkinkan untuk bisa dilaksanakan PGP secara reguler. Adapun untuk yang intensif ada tambahan kriteria lainnya yaitu adanya isu keamanan. Baik Ibu Bapak, karena Ibu Bapak di sini adalah dari pengajar praktik, tentu saja sudah melewati fase atau seleksi tahap 1 dan tahap 2. Tahap 1 adalah pengisian esai dan CV, dan Ibu Bapak sudah lakukan. Kemudian tahap kedua pada saat pengajar praktik dulu adalah ada wawancara dan simulasi mengajar. Nah, untuk sekarang Ibu Bapak tidak melalui simulasi mengajar lagi, tapi langsung wawancara. Nah, untuk alur rekrutmennya seperti ini Ibu Bapak, bahwa pendaftaran sudah dilakukan oleh Ibu Bapak. Kemudian seleksi tahap 1 juga sudah dilakukan oleh Ibu Bapak dan melalui mengisi CV dan menulis esai, dan CV serta esainya itu sudah dinilai oleh asesor. Dari 1.200 lebih yang masuk pendaftaran, yang lolos ke tahap ini sekitar 800-an, 886. Jadi kami ucapkan selamat kepada Ibu Bapak sudah sampai ke titik ini, dan kalau lulus dari sini atau lulus dari sini maka Ibu Bapak berhak untuk menjadi fasilitator. Nah, di mana tadi disampaikan oleh Pak Kapokja, apabila Ibu Bapak dari guru, nah itu bisa mengikuti rekognisi. Namun demikian, tadi juga disampaikan oleh Pak Kapokja, untuk rekognisi kita sementara kita tunda dulu. Pertanyaan-pertanyaan itu kita tunda, kita fokus dulu di fasil, yakinkan dulu kita lulus atau lolos di seleksi ini terlebih dahulu. Nah, seleksi untuk tahap 2 ini meliputi wawancara Ibu Bapak, tanggalnya adalah antara tanggal 4 sampai 11 Maret. Nah, ini adalah tanggal antara, mungkin saja Ibu Bapak akan kebagian tanggal 4, jamnya misalnya jam 8, atau mungkin juga Ibu Bapak kebagian tanggal 5, jam 5 sore misalnya, dan lain-lain itu sampai dengan tanggal 11. Nah, mohon nanti dilihat di SIM PKB-nya. Nah, apabila Ibu Bapak sudah lolos seleksi tahap 2, masih ada seleksi tahap 3, yakni berupa pembekalan calon fasilitator yang rencananya ini akan dilaksanakan pada tanggal 24 Maret sampai dengan 8 April. Nah, untuk pastinya adalah nanti kita akan bersurat juga kepada Ibu Bapak. Ancer-ancer tanggalnya adalah sekitar ini, Ibu Bapak. Nah, dan apabila Ibu Bapak sudah lolos kembali dari seleksi tahap ketiga, maka nanti akan ada pengkelasan dan Ibu Bapak siap ditugaskan. Nah, siapa yang menugaskan nanti? Yang menugaskannya bukan dari kami, Ibu Bapak, tetapi dari UPT. Nah, kalau pada saat Ibu Bapak menjadi mengajar praktik itu kan basisnya kabupaten kota bersama calon guru penggeraknya. Nah, untuk fasil nanti Ibu Bapak bisa lintas. Misalnya yang dari Kabupaten Cianjur itu bisa saja menjadi fasilitator untuk daerah Maluku atau di Sumatera Utara. Begitupun sebaliknya, Ibu Bapak dari Sumatera Utara, misalnya dari Kota Medan, nah bisa menjadi fasilitator untuk calon guru penggerak di Pulau Jawa, misalnya di Jawa Barat, di Kota Bandung, dan seterusnya. Kenapa? Karena kalau dahulu Bapak Ibu pengajar praktik itu bertugas sebagai angkatan darat, yakni langsung tatap muka. Nah, untuk fasilitator itu Ibu Bapak tambah lagi angkatannya, statusnya menjadi angkatan udara. Nah, Ibu Bapak akan main lebih banyak di udara ya, secara daring seperti ini, sehingga tidak dibatasi oleh kabupaten kota atau provinsi. Untuk persiapan secara umum Ibu Bapak masih sama
seperti ketika Ibu Bapak menjadi pengajar praktik, waktu mengikuti seleksi pengajar praktik ya kondisi ruangan, cahaya itu diperhatikan nanti pada saat wawancara. Kemudian mohon tidak dalam perjalanan. Ini kami tulis tebal, kami tulis kapital karena ini sangat berbahaya Ibu Bapak ya, konsentrasi bisa terganggu. Jadi kalau Ibu Bapak dalam perjalanan silahkan berhenti dulu, minggir dulu, atau misalnya di mana di tempat yang representatif, tapi tidak dalam perjalanan, tidak di dalam kendaraan. Kemudian seperti biasa juga persiapkan perangkat elektroniknya, serta yang ada fitur kameranya dan terhubung dengan internet. Dan jika diperlukan, itu siapkan koneksi internet cadangan. Misalnya kalau di kantor Ibu Bapak menggunakan Wi-Fi, juga siapkan tetheringnya. Jadi pastikan baterainya penuh dan pulsanya juga ada. Jangan sampai ketika wawancara berlangsung terputus tengah jalan karena itu baterainya habis atau pulsanya tidak ada, habis juga kuotanya misalnya. Jika diperlukan juga siapkan handsfree atau headset. Kemudian kita menggunakan Google Meet seperti biasa Ibu Bapak. Nah, jika jaringannya terputus Ibu Bapak di tengah jalan tidak perlu panik, kita coba lagi dan coba lagi sampai terhubung kembali. Namun demikian jika masih menemui kendala, silahkan menghubungi tim pemantau. Dan jangan lupa Ibu Bapak siapkan KTP, akan di cross check juga oleh Ibu Bapak asesor. Nah, dan yang ke-8 Ibu Bapak nih, kami wanti-wanti selalu tidak boleh atau dilarang merekam proses seleksi dan menyebarkannya di internet atau media apapun. Apabila Ibu Bapak ketahuan, walaupun Ibu Bapak sudah dinyatakan lulus misalnya sampai tahap 3, maka kami berhak untuk meninjau kembali kelulusan Ibu Bapak. Artinya Ibu Bapak bisa digugurkan apabila Ibu Bapak ketahuan mengunggah di YouTube misalnya. Mengunggah di YouTube proses seleksi ini. Ini peringatannya cukup keras Ibu Bapak ya. Sekali lagi dilarang merekam proses seleksi dan menyebarkannya. Waktunya sama Ibu Bapak, 60 menit, sekitar 60 menit. 60 menit itu adalah pelaksanaan, di mana durasinya sebenarnya kita kasih spare sekitar 30 menit, jadi totalnya adalah 90 menit, di mana 30 menit itu adalah untuk persiapan. Ini petunjuk khususnya Ibu Bapak bahwa seleksi wawancara itu sesuai jadwal yang ditetapkan di SIM PKB. Jadi mohon cek SIM PKB-nya secara berkala. Kemudian jawablah berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki oleh Ibu Bapak. Nah tadi Pak Kapokja, Pak Kasiman sudah memberikan clue sebenarnya kepada Ibu Bapak bahwa kalau Ibu Bapak menyampaikan akan, nah, itu udah ketahuan bahwa Ibu Bapak belum melakukan. Tadi udah beberapa tips sebenarnya dari Pak Kasiman yang merupakan memang kunci-kunci bagaimana kita untuk bisa lolos dari wawancara ini. Kemudian perangkat tadi sudah kami sampaikan, perangkat yang dibutuhkan untuk wawancara karena ini sifatnya daring, maka siapkan komputernya atau laptopnya, jaringan internetnya, kalau diperlukan juga handsfree misalnya apabila suaranya kurang terdengar. Pastikan bahwa suara Ibu dan Bapak serta gambar Ibu dan Bapak tertangkap atau tidak tertangkap oleh asesor secara jelas. Dan apabila memang jadi putus di tengah jalan, tidak perlu khawatir, Ibu Bapak silahkan coba lagi, dan apabila masih menemui kesulitan, silahkan menghubungi pemantau. Ini tampilannya Ibu Bapak saat wawancara, silahkan karena ini cukup lama, sekitar 60 menit, Ibu Bapak bisa duduk, Ibu Bapak bisa berdiri, senyamannya Ibu Bapak sampaikan ke asesornya. Apakah seperti ini bisa dilakukan, misalnya sambil duduk atau sambil berdiri. Silahkan sampaikan ke asesornya. Kemudian, apa yang dinilai? Nah, kompetensi apa? Nah, kompetensinya ini Ibu Bapak yang akan dinilai.
atau yang diharapkan dari seorang calon fasilitator. Yang pertama adalah kompetensi tujuan atau misi, yakni menjalani panggilan hidup sebagai pengajar yang memberikan dampak positif secara luas baik bagi anak didik maupun lingkungan sekitar. Dan seterusnya Ibu Bapak. Dan ini juga sudah ada di dalam surat yang kami sampaikan. Suratnya bisa diunduh di portal. Kemudian yang kedua adalah inisiatif untuk mengambil tindakan. Yang ketiga adalah pembelajaran yang berkelanjutan. Yang keempat adalah kematangan beretika. Definisi-definisinya ada di depan layar, serta juga ada di dalam surat. Kemudian selanjutnya, yang kelima adalah analisis dan penilaian. Yang keenam adalah pembinaan, yang ketujuh adalah orientasi pada peserta didik, serta yang kedelapan adalah berkomunikasi untuk membawa dampak. Nah, inilah kompetensi-kompetensi yang diharapkan dimiliki oleh seorang fasilitator. Nah, Ibu Bapak, kami mengingatkan kembali kepada Ibu Bapak, kita atau kandidat bisa didiskualifikasi atau kandidat bisa dijadwalkan ulang kembali. Nah, pada kondisi mana kandidat itu didiskualifikasi? Pertama, kandidat setelah dihubungi pemantau menyatakan mengundurkan diri. Nah, bukti pengunduran diri Ibu Bapak WA pun bisa dijadikan bukti bahwa Ibu Bapak mengundurkan diri. Atau Ibu Bapak mengirimkan surat. Nah, kalau Ibu Bapak sudah menyatakan mengundurkan diri atau mengirimkan surat, baik surat maupun WA misalnya atau per telepon, maka Ibu Bapak dinyatakan diskualifikasi. Otomatis ini tidak lulus ya. Ini atas kesadaran sendiri karena Ibu Bapak mengundurkan diri. Yang kedua, kandidat tidak mengetahui jadwal karena tidak peduli terhadap jadwal. Setelah dihubungi oleh pemantau tidak menunjukkan itikad untuk meminta penjadwalan ulang. Nah, ini juga bisa didiskualifikasi. Nah, salah satu bentuknya kita tim pemantau ada mengingatkan kepada Ibu Bapak adalah bentuknya coaching klinik ini. Ibu Bapak bisa hadir di sini karena teman-teman memblast WA atau mengirim WA kepada Ibu Bapak. Nah, di sini pesertanya yang kami undang adalah 886 yang hadir sekitar 830-an. Artinya ada 50 orang yang mungkin mengabaikan atau mungkin tidak mendapatkan WA. Nah, apabila Ibu Bapak ternyata sudah mendapatkan WA dan tetap tidak hadir, misalnya contohnya seperti ini, berarti kan itu bentuk pengabaian kan begitu, atau ketidakpedulian. Nah, nanti pada saat wawancara apabila sudah dihubungi oleh tim pemantau dan Ibu Bapak tidak hadir sampai batas waktunya berlangsung, kita ada toleransi sampai 15 menit dan 15 menit juga misalnya dari pukul 8, pukul 8.15 asesornya masih ngasih kesempatan ya pada pukul 8.16 Ibu Bapak bisa dinyatakan diskualifikasi. Artinya Ibu Bapak otomatis gugur. Namun demikian Ibu Bapak, nah Ibu Bapak juga bisa dijadwalkan ulang dengan catatan adalah penjadwalan ulang itu hanya berlaku pada rentangan jadwal wawancara. Artinya kalau yang sekarang itu tidak boleh melebihi tanggal 11 Maret. Pada kondisi apa kandidat dijadwalkan ulang? Pertama, apabila sambungan internet kandidat atau asesor mengalami kendala teknis sehingga mengganggu proses seleksi dan penilaian. Tidak bisa dilakukan. Nah, ini bisa dijadwalkan ulang. Misalnya tiba-tiba cuacanya kurang memungkinkan sehingga internet terputus. Nah, ini bisa dijadwalkan ulang. Kemudian hal-hal yang menyebabkan seleksi harus dibatalkan. Misalnya ada musibah, banjir, longsor, dan sebagainya. Ya, force majeure intinya Ibu Bapak. Kemudian ada orang tua mohon maaf meninggal atau sakit, perayaan agama, dan seterusnya yang dianggap ini adalah force majeure. Dan
hanya post mayor lah yang bisa dijadikan alasan untuk penjadwalan ulang atau penjadwalan kembali. Kemudian salah satu asesor tidak hadir itu juga dijadwalkan ulang karena untuk penilaian ini wajib dihadiri oleh 2 orang asesor. Nah, dan kandidat hanya memperoleh 1 kali kesempatan untuk penjadwalan ulang. Nah, ini Ibu Bapak terkait kandidat yang seperti apa yang bisa didiskualifikasi dan kandidat mana yang bisa dijadwalkan ulang atau di-reschedule. Baik, Ibu Bapak, nah di dalam surat juga disampaikan Ibu Bapak, namun sebelum ke dalam surat kami ini satu hal lagi Ibu Bapak lain-lain, bahwa pertama ini mohon kesabaran Ibu Bapak dalam proses seleksi daring ini. Jadi apabila Ibu Bapak menemui kendala dan ternyata misalnya setelah menghubungi pemantaunya itu agak kesulitan dihubungi atau slow respon, Ibu Bapak mohon bersabar, jangan-jangan pemantau ini sedang menangani kesulitan yang sama kandidat yang lain. Jadi kalau Ibu Bapak misalnya menemui kesulitan dan sudah menghubungi pemantaunya agak slow respon, mohon kesabarannya Ibu Bapak. Dan cobalah di chat dulu misalnya kalau di telepon tidak bisa. Karena kemungkinan besar pemantau sedang menangani masalah yang mungkin mirip atau serupa dengan yang Ibu Bapak alami. Kemudian mohon pastikan sambungan listrik, internet tadi sudah disampaikan jika diperlukan ada cadangan baik baterai maupun pulsanya. Sekali lagi jika Ibu Bapak mengalami kesulitan masuk Google Meet, dicoba lagi. Kalau memang kesulitan silahkan menghubungi pemantau. Kandidat nih di bold lagi dilarang merekam dan menyebarkan di internet atau platform apapun selama proses seleksi. Kemudian Ibu Bapak juga dilarang melakukan praktik atau tindakan kecurangan dalam proses wawancara ini. Dan yang ketujuh adalah kandidat hanya diberikan kesempatan penjadwalan ulang 1 kali, Bu Bapak, dan apabila ini terjadi pada situasi yang mendesak atau force majeure. Dan apabila Ibu Bapak tidak hadir sesuai jadwal, maka asesor berhak melakukan diskualifikasi. Nah, Ibu Bapak, di dalam surat yang di nomor 5 disebutkan bahwa tim seleksi tidak melayani komunikasi dengan calon fasilitator dalam bentuk apapun. Jadi calon fasilitator diharapkan selalu memantau perkembangan informasi yang diumumkan melalui SIM PKB. Segala kerugian dalam hal ini Ibu Bapak tadi didiskualifikasi atau Ibu Bapak gugur, itu akibat kelalaian tidak memantau perkembangan informasi yang diumumkan itu menjadi tanggung jawab calon fasilitator itu sendiri. Namun demikian, Ibu Bapak, kami memfasilitasi Ibu Bapak di dalam SIM PKB itu ada yang namanya tim pemantau. Jadi Ibu Bapak hanya bisa berkomunikasi itu dengan tim pemantau. Jadi dilarang keras misalnya berkomunikasi dengan asesor. Baik, itu aja Ibu Bapak. Kami berharap Ibu Bapak tetap sehat dan sukses dan lulus semuanya dari proses seleksi tahap kedua ini. Baik, terima kasih atas segala perhatian Ibu Bapak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Kami kembalikan ke Uni Elvina. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Otong atas penjelasan teknisnya. Selanjutnya Ibu Bapak, kita masuk ke sesi terakhir bersama tim SIM PKB. Di sini sudah hadir Mas Gazi. Silakan Mas Gazi. Baik, terima kasih Bu Elvita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Mohon izin sifatnya mungkin hanya sekilas ya Bapak Ibu, karena Bapak Ibu sudah insya Allah sudah berpengalaman waktu proses seleksi sudah katam di proses seleksi tahap 1 pengajar praktik sebelumnya. Mohon izin saya izin share screen untuk
Sekilas mengenai tata kelola wawancara seleksi kandidat fasilitator angkatan 13. Seperti yang sudah disampaikan Pak Otong sebelumnya, Bapak Ibu dari pengajar praktik lulusan angkatan 1, 2, 3, dan 4 untuk proses seleksi tahap 2 calon fasilitator angkatan 13 langsung pada proses wawancara. Seperti biasa, Bapak Ibu, sebagai informasi, proses wawancara akan dilakukan mulai tanggal 4 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023. Pastikan Bapak Ibu dari sekarang disiapkan akun SIM PKB-nya, pastikan tidak ada kendala login. Nah, ini contoh tampilan halaman beranda. Halaman login akun SIM PKB, nantinya Bapak Ibu akan login menggunakan akun SIM PKB masing-masing, inputkan nomor UKG atau surat pribadi yang digunakan saat mendaftar dan kata sandinya. Jika sukses, Bapak Ibu pastinya sudah melihat begitu informasi kelulusan tahap 1 yang sudah muncul di beranda masing-masing. Seperti ini tampilannya. Untuk saat ini, Bapak Ibu, modul atau menu yang diberikan oleh SIM PKB dalam beranda masing-masing adalah modul wawancara. Tentunya masih nonaktif atau abu-abu sehingga tidak bisa diklik atau diakses begitu halaman menu seleksi wawancaranya karena masih proses penjadwalan oleh asesor. Nah, silakan Bapak Ibu nantinya dapat dicek secara berkala mulai hari ini hingga tanggal 3 Maret besok atau menjelang tanggal 4 Maret pagi. Nantinya akan dapat diakses dan Bapak Ibu bisa melihat detail jadwal wawancaranya akan diselenggarakan di tanggal dan jam berapa. Ini contoh tampilannya untuk menu seleksi wawancara. Nantinya Bapak Ibu akan melakukan konfirmasi jadwal dengan cara klik tombol konfirmasi jadwal. Di sana diinfokan jadwal wawancaranya hari Sabtu, contohnya tanggal 4 di sesi atau slot jam berapa. Waktu yang digunakan adalah waktu Indonesia Barat. Pastikan Bapak Ibu menyesuaikan jika Bapak Ibu berada di zona waktu Indonesia Tengah maupun Timur. Pastikan dikonversi dahulu, misal di sini tertera jam 8 pagi, artinya di waktu Indonesia Tengah jam 9 pagi dan waktu Indonesia Timur jam 10 pagi. Seperti itu, jika sudah klik tombol konfirmasi jadwal, lalu Bapak Ibu akan disajikan kotak dialog seperti ini. Diinfokan kembali detail jadwalnya, kemudian untuk mengkonfirmasi, klik dahulu kolom persetujuan di sana, lalu konfirmasi jadwal. Selesai, maka Bapak Ibu bisa mulai melihat detail jadwal. Nah, nantinya Bapak Ibu waktu memasuki sesi wawancara akan berada di halaman detail jadwal wawancara, di mana di sana terdapat tombol tautan untuk menuju Google Meet. Pada halaman tersebut juga diinfokan waktu sisa menuju hari H, begitu jadwal wawancara Bapak Ibu sekalian. Nantinya Bapak Ibu silahkan klik tombol tautan Google Meet yang ada di halaman tersebut, lalu Bapak Ibu akan diarahkan pada halaman Google Meet yang otomatis akan terbuka. Nah, tipsnya pastikan Bapak Ibu di browser yang sama, Bapak Ibu sudah login pada akun Gmail masing-masing. Agar nantinya ketika Bapak Ibu akan mulai wawancara, tidak perlu lagi melalui proses login di email Gmail kembali. Sehingga Bapak Ibu bisa langsung bergabung, menunggu konfirmasi atau diizinkan masuk pada Google Meet yang sudah dibuka oleh asesor masing-masing.
Contoh simulasinya, Bapak Ibu nantinya ketika klik tombol tautan Google Meet wawancara, Bapak Ibu akan ditampilkan halaman seperti ini di browser yang sama, lalu klik tombol Ask to Join atau bergabung. Tunggu hingga asesor mengizinkan untuk dapat dimulai sesi wawancara tersebut. Ini contoh simulasinya, proses wawancara berlangsung hingga berakhir, lalu Bapak Ibu nantinya kembali lagi ke halaman ini dan silakan tutup saja halaman tersebut. Sekilas aturan seleksi wawancara. Pertama, kandidat yang dinyatakan diskualifikasi ini skip saja. Nomor 1, materi wawancara seputar esai yang diisi peserta, waktu 1 jam, persiapan dan integrasi penilaian 30 menit, wajib mengisi umpan balik asesor. Nah, setelah Bapak Ibu selesai proses wawancara, nantinya sistem akan memberikan form pengisian umpan balik terhadap asesor yang melakukan wawancara. Tampilannya seperti ini, ada kotak dialog di sana, lalu pilih ya jika Bapak Ibu sudah selesai melakukan proses wawancara, lalu klik lanjut, ikuti tahapan-tahapan yang ada di sistem, hingga ditampilkan form isian umpan balik yang Bapak Ibu bisa isikan nantinya. Instrumen penilaiannya seperti ini, silakan nanti dapat diisikan sesuai dengan kondisi yang Bapak Ibu alami saat wawancara. Sedikit Bapak Ibu tips jika Bapak Ibu nantinya melalui proses wawancara menggunakan perangkat mobile begitu. Pastikan di handphone masing-masing sudah terinstall aplikasi Google Meet. Cara installnya, Bapak Ibu jika menggunakan sistem operasi di handphonenya adalah Android begitu, masuk pada Play Store lalu cari Google Meet, install di HP, dan pastikan login menggunakan akun Gmail masing-masing. Nah, sedikit informasi. Beberapa kali masuk di kami laporan kendala dari kandidat ketika sesi wawancara tidak bisa mengakses Google Meet yang ada di tautan SIMPKB-nya. Ternyata ketika kami telusuri, yang bersangkutan belum melakukan instalasi aplikasi Google Meet pada perangkat mobile masing-masing, sehingga tidak bisa mengakses melalui browser. Nah, tips kami atau saran kami, pastikan dipersiapkan juga di perangkat mobile masing-masing sudah terinstall aplikasi Google Meet tersebut. Untuk panduan detail, Bapak Ibu bisa akses di situs bantuan.simikp.id, cari pada konten panduan guru penggerak untuk kandidat calon guru penggerak. Terima kasih. Mungkin sekilas saya akan coba simulasikan tata kelola mulai dari konfirmasi jadwal wawancara dan melakukan atau klik tombol tautan Google Meet yang ada di SIMPKB. Di sini saya coba cari akun demonya dulu. Pastikan Bapak Ibu login menggunakan akun SIMPKB masing-masing. Jika sudah sukses login, Bapak Ibu akan diarahkan pada halaman beranda seperti ini, ada pengumuman kelulusan tahap 1 yang sudah Bapak Ibu lihat mungkin sebelumnya. Tutup saja, lalu masuk pada menu seleksi wawancara. Atau dari halaman beranda tadi, Bapak Ibu bisa langsung klik menu yang ada di sini, seleksi wawancara, klik saja. Lalu akan diarahkan pada halaman awal, seleksi wawancara untuk melakukan konfirmasi jadwal. Saya diinfokan
hari seleksi wawancaranya kapan, kemudian tanggal berapa, dan sesinya. Konfirmasi, klik tombol konfirmasi, pastikan klik persetujuan di sana, dan klik konfirmasi jadwal. Selesai untuk melakukan konfirmasi jadwal, Bapak Ibu akan bisa mulai menunggu waktu sesi wawancara tersebut. Bagi informasi, Bapak Ibu bisa mulai melakukan konfirmasi jadwal insya Allah mulai tanggal 3 Maret sore atau malam, dan bisa mencermati atau mencatat tanggal wawancaranya. Untuk detail jadwal wawancara, klik tombol detail jadwal Anda di sana, lalu dapat diinfokan waktu sisa menunggunya sampai kapan, tersisa berapa, hingga hari H pelaksanaan wawancara Bapak Ibu sekalian. Jika sudah masuk sesi wawancara atau di hari H, Bapak Ibu tinggal masuk kembali di halaman ini, lalu klik tombol tautan Google Meet. Itu Bapak Ibu, karena sifatnya demo, kami tidak bisa langsung mencoba untuk akses ke Google Meet tersebut, namun sesuai yang ada di slideshow tadi, setelah Bapak Ibu klik tombol wawancara akan terbuka halaman Google Meet, tinggal Bapak Ibu request untuk bergabung pada Google Meet tersebut. Kira-kira itu Bapak Ibu dari kami SMIKAP. Sekian, jika ada salah dan kekurangan dan mohon maaf, kami kembalikan ke Bu Elvida. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.